Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah desa yang mempunyai nama sangat unik, yaitu Desa Pocong. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Pocong terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalanannya hanya berupa tanah berbatu, dan lampu jalan hampir tidak ada. Begitu matahari tenggelam, gelap seketika menyelimuti desa. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menemani malam. Raka duduk di beranda rumahnya sambil memperbaiki senter yang rusak. Angin malam berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Di kejauhan, terdengar suara bambu bergemerisik, seperti ada seseorang yang berjalan di sawah. Ibunya keluar dari dalam rumah. "Raka, cepat masuk. Malam ini jangan di luar rumah terlalu lama," ujarnya pelan. Raka mengangkat kepala, merasa ada sesuatu yang disembunyikan. "Kenapa, Bu? Ini baru jam 8. Ibunya menelan ludah, menatap gelap di ujung jalan. "Kata orang, malam ini ada yang lewat. Jangan keluar rumah sampai pagi." Ucapan itu membuat hati Raka berdebar. Ia sudah sering mendengar cerita tentang andong misterius yang lewat di tengah malam, diikuti oleh suara lampor. Tapi ia belum pernah mendengarnya sendiri. Saat Raka hendak masuk, tiba-tiba angin bertiup kencang, dedaunan beterbangan. Dari kejauhan terdengar suara derit roda. Pelan, tapi jelas. Derit itu semakin lama semakin dekat. Jantung Raka berdegup keras. Senter yang tadi diperbaikinya jatuh ke lantai. Ia melangkah ke tepi jalan, mencoba melihat. Dalam kegelapan, samar-samar terlihat cahaya redup seperti lentera yang bergoyang. Dan suara itu, derit roda andong, diiringi suara seperti sesuatu yang menyeret. "Raka!" teriak ibunya dari dalam rumah. Namun sebelum ia sempat menjawab, ia melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok adiknya, berdiri kaku, menatap ke arah cahaya itu. Suara andong semakin jelas, seolah berhenti tepat di depan rumah mereka. Udara menjadi dingin membeku. Raka merasakan bulu kuduknya meremang, dan di kejauhan terdengar suara seperti gemuruh sayap yang berkepak cepat. Malam itu baru saja dimulai. Raka segera berlari mendekati adiknya yang berdiri kaku di tengah jalan. "Arya, masuk ke rumah!" teriaknya panik. Namun Arya hanya diam, matanya kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Suara derit roda semakin keras, kini terdengar jelas di depan mata. Tapi yang membuat Raka tercekat adalah tidak ada andong di sana. Hanya suara yang seakan menggema dari kegelapan. Lentera yang tadi samar terlihat kini tampak jelas, menggantung di udara tanpa tali, bergerak pelan seperti diayun angin. Raka meraih tangan adiknya, tetapi tubuh Arya terasa dingin seperti es. "Arya, sadar, ini Mas." Belum sempat ia menarik adiknya, angin kencang berhembus. Dedebu berputar-putar di jalan. Dari arah sawah terdengar suara kepakan sayap yang keras, seperti puluhan burung beterbangan sekaligus. Dan kemudian terdengar jeritan panjang melengking. Bukan jeritan manusia. Suaranya tajam, menusuk telinga, membuat Raka menutup kuping. Tiba-tiba lentera itu padam. Gelap gulita. Saat mata Raka menyesuaikan diri, ia melihat Arya sudah tidak ada di hadapannya. "Arya!" teriak Raka sekuat tenaga. Ia berlari ke tengah jalan, matanya mencari ke segala arah. Namun yang ada hanya kegelapan dan suara roda yang kini menjauh, seperti membawa sesuatu. Ibunya keluar dari rumah sambil menangis. "Masuk, Raka! Cepat! Jangan di luar!" Namun Raka hanya berdiri terpaku. Napasnya memburu. Ia tahu malam ini telah merenggut adiknya. Beberapa tetangga keluar. Wajah mereka pucat. Salah seorang lelaki tua bergumam, "Ini sudah lama tidak terjadi, andong itu kembali." Raka memandang mereka dengan tatapan bingung. "Apa maksud Mbah? Apa yang mengambil adikmu?"
Lelaki tua itu hanya menghela napas panjang. "Besok kita bicara di rumah sesepuh. Malam ini, jangan ada yang keluar rumah." Lampor belum selesai berkeliling. Suara kepakan sayap terdengar lagi. Kali ini lebih jauh, tetapi cukup membuat semua orang bergegas masuk rumah dan mengunci pintu. Raka masih berdiri di jalan. Tubuhnya gemetar. Udara terasa berat, seolah desa ini ditelan kengerian yang tak kasat mata. Dan ia bersumpah dalam hati, ia akan menemukan Arya bagaimanapun caranya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak berdoa dengan tenang. Setiap kali ia menutup mata, yang terdengar hanyalah derit roda dan suara kepakan sayap yang terus bergema di telinganya. Pagi itu, desa Pocong terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara ayam berkokok, hanya angin yang berembus pelan membawa hawa dingin. Beberapa warga berkumpul di rumah sesepuh desa. Wajah mereka tampak pucat. Raka duduk di sudut ruangan dengan mata sembab. Semalaman ia tidak tidur, hanya menunggu keajaiban adiknya pulang. Namun sampai matahari terbit, Arya tak juga kembali. Sesepuh desa, Mbah Sarman, duduk di kursi kayu dengan tongkat di tangannya. Suaranya berat saat bicara. "Apa yang kalian dengar semalam bukan hal biasa. Itu adalah andong pocong. Dan suara kepakan yang mengiringinya adalah lampor. Sejak dulu, keduanya menjadi pertanda bahwa arwah sedang dijemput." Seorang ibu-ibu menutup mulutnya menahan tangis. "Mbah, kenapa mereka datang lagi? Bukankah sudah lama desa ini tenang?" Mbah Sarman menatap semua orang satu persatu. "Kutukan itu belum hilang. Kalian semua tahu sejarah desa ini. Dosa masa lalu belum ditebus." Raka mengepalkan tangan. "Kalau begitu, bagaimana cara mengembalikan adikmu? Aku tidak peduli tentang kutukan. Aku hanya ingin dia kembali." Suara Raka bergetar, namun matanya tajam penuh amarah. Mbah Sarman menghela napas panjang. "Ada cara, tapi berbahaya. Malam ini kau harus pergi ke batas hutan. Tempat andong itu biasa berhenti. Di sana, letakkan sesajen dan panggil namanya. Jika dia mendengar, ia mungkin akan kembali. Tapi ingat, jangan menoleh jika mendengar suara apapun di belakangmu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Warga lain mulai berbisik-bisik ketakutan. "Apa tidak berbahaya, Mbah?" tanya salah satu lelaki. "Bahaya. Tapi kalau tidak dilakukan, bukan hanya adikmu yang hilang. Andong itu akan datang lagi malam berikutnya, mengambil yang lain." Keputusan itu membuat Raka semakin yakin. Ia akan mencobanya. Apapun risikonya. Malam pun kembali datang. Langit tampak mendung. Bulan tertutup awan tebal. Raka membawa sesajen yang disiapkan ibunya, berisi nasi tumpeng kecil, kembang, dan dupa. Dengan langkah mantap, ia menuju batas hutan seorang diri. Hening. Tidak ada suara selain desah napasnya sendiri. Ia meletakkan sesajen di atas tanah, lalu duduk bersila. "Arya," bisiknya pelan. "Arya, kalau kau mendengar, pulanglah. Mas menunggumu." Tiba-tiba, angin berembus kencang. Dupa yang ia bawa padam. Dan dari kejauhan, suara derit roda terdengar lagi. Suara derit roda itu semakin lama semakin jelas. Jantung Raka berdegup kencang, tetapi ia tetap duduk bersila seperti yang dipesankan Mbah Sarman. Angin semakin dingin, membuat kulitnya menggigil. Di kejauhan, cahaya lentera mulai tampak. Lambat laun cahaya itu semakin dekat hingga Raka bisa melihatnya dengan jelas. Lentera itu menggantung di udara, bergerak pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang membawanya. Raka menahan napas. "Arya, kalau kau ada di sana, dengarkan aku, pulanglah," bisiknya lirih. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Pelan, menyeret, seolah seseorang sedang berjalan dengan susah payah. Raka menggigit bibir. Pesan Mbah Sarman terngiang di kepalanya. "Jangan menoleh jika mendengar suara apapun di belakangmu." Namun suara itu semakin dekat. Napas Raka semakin berat. Bau anyir darah samar tercium. "Mas!" Sebuah suara pelan memanggilnya.
Suara itu jelas suara Arya. Air mata Raka hampir jatuh. Ingin sekali ia menoleh. "Arya, kalau itu kamu, duduklah di sampingku," katanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah menyeret yang kini berhenti tepat di belakangnya. Suara derit Andong terdengar begitu dekat. Raka memejamkan mata erat-erat. Dalam kegelapan pikirannya, ia bisa membayangkan Andong itu berhenti tak jauh dari tempatnya duduk. Angin bertiup lebih kencang, membuat sesajen di depannya bergetar. Lalu terdengar suara lain. Suara kepakan sayap yang menggelegar. Lampor datang. Tanah di sekitarnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang sangat besar lewat di atasnya. Raka menahan tangis. "Aku tidak akan menoleh, aku tidak akan menoleh," bisiknya berulang-ulang. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Raka membuka mata perlahan. Lentera yang tadi tergantung kini padam. Bau dupa hilang. Udara menjadi hangat kembali. Ia menoleh perlahan. Tidak tahan lagi. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya jalan setapak yang gelap menuju desa. Namun saat ia hendak berdiri, matanya menangkap sesuatu di tanah. Sebuah kain putih kotor tergeletak tak jauh darinya. Kain itu seperti kain kafan yang robek. Dan di ujung kain itu, ada jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam hutan. Raka menggenggam kain itu erat. "Ini pasti Arya," gumamnya. Ia berdiri, menatap hutan yang gelap gulita. "Kalau kau ada di sana, tunggu aku. Aku akan menjemputmu." Raka melangkah masuk ke hutan, tanpa menyadari bahwa di kejauhan, dua titik cahaya merah menyala seperti sepasang mata yang mengawasinya. Langkah Raka terasa berat saat memasuki hutan. Udara di dalam hutan berbeda, dingin dan pengap, seperti ada sesuatu yang menahan napasnya. Daun-daun basah mengeluarkan aroma tanah yang lembab. Jejak kaki kecil itu masih terlihat di tanah. Raka mengikuti jejak itu dengan hati-hati, menahan rasa takut yang semakin menekan dadanya. Suara hutan begitu sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah di sisi kanan. Raka berhenti, matanya menatap gelap. "Arya?" panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia melanjutkan langkah, semakin dalam masuk ke hutan. Sesekali angin bertiup kencang, membuat ranting pohon bergoyang. Di antara bayangan pohon, ia melihat sesuatu berdiri diam. Sosok kecil, seperti anak-anak, membelakanginya. Raka menahan napas. "Arya!" panggilnya lagi. Sosok itu perlahan menoleh. Wajah pucat dengan mata hitam legam menatapnya. Bibirnya bergerak, namun tidak mengeluarkan suara. Raka melangkah maju, tapi tiba-tiba sosok itu berlari masuk lebih dalam ke hutan. "Tunggu!" teriak Raka. Lalu ia berlari mengejar. Jejak itu membawanya ke sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah nisan tua, hampir tertutup lumut. Di depannya ada bekas roda Andong, membentuk lingkaran di tanah. Raka mendekat, berjongkok, dan membersihkan lumut di nisan itu. Tulisan di nisan membuat jantungnya hampir berhenti. Di situ tertulis nama yang sama dengan kepala desa saat ini. "Apa artinya ini?" gumam Raka. Suara derit roda kembali terdengar. Kali ini bukan dari jauh, tetapi dari belakangnya. Raka menoleh cepat, dan di sana, di bawah sinar rembulan yang menembus celah pepohonan, sebuah andong hitam berdiri. Di atasnya duduk beberapa pocong, tubuh mereka kaku, kepala menunduk. Lentera di depan andong menyala terang. Dan dari sisi lain lapangan, suara kepakan sayap mulai terdengar. Lampor mendekat. Raka mundur satu langkah, napasnya tercekat. Ia tahu ia tidak bisa lari. Malam itu, ia harus menghadapi apapun yang akan datang. Raka berdiri mematung. Matanya menatap andong hitam yang kini berhenti tepat di hadapannya. Lentera di depan andong bergoyang pelan. Cahayanya membuat bayangan pohon menari-nari di tanah. Dari atas andong, salah satu pocong mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Hanya ada lubang hitam yang menatap lurus ke arah Raka. Derit roda terdengar lagi,
seolah Andong itu meminta Raka mendekat. Raka menggenggam kain kafan yang ia temukan tadi malam. "Arya ada di sini, kan? Kembalikan dia," teriaknya. Meski suaranya bergetar, angin kencang tiba-tiba berembus. Dedaunan beterbangan, membuat penglihatannya sedikit terganggu. Dari atas langit, suara kepakan sayap semakin keras. Lampor datang. Bayangan hitam melintas cepat di atas kepalanya. Raka merunduk, menahan teriakan. Suara itu memekakan telinga. Pocong yang duduk di atas Andong itu tiba-tiba berdiri. Dengan gerakan kaku, ia menunjuk ke arah nisan yang tadi ditemukan Raka. "Apa maksudmu?" tanya Raka dengan suara bergetar. Pocong itu tidak menjawab, hanya terus menunjuk. Raka mendekati nisan itu lagi. Kali ini ia melihat ada ukiran kecil di bagian bawah nisan, hampir tak terbaca. Ukiran itu seperti sebuah tanggal, tahun yang sangat lama. Saat ia menyentuh nisan itu, tiba-tiba suara tangisan terdengar dari dalam tanah. Tangisan anak kecil. Raka mundur ketakutan. "Siapa kau?" teriaknya. Andong itu berguncang pelan, seperti menunggu sesuatu. Lentera di depannya berkedip-kedip. Lalu, di antara deru angin dan suara kepakan lampor, suara pelan terdengar. "Buka rahasia ini, atau semuanya akan ikut bersama kami." Suara itu bergema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Raka terjatuh, lututnya gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar mencari adiknya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Andong itu kemudian bergerak mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam kegelapan bersama lentera dan para pocongnya. Suara kepakan lampor juga menjauh, meninggalkan hutan kembali dalam hening. Raka terduduk di tanah, tubuhnya lemas. Namun kini ia tahu satu hal. Rahasia yang terkubur di desa ini harus ia bongkar. Jika tidak, teror ini akan terus berulang. Ia meraih kain kafan yang jatuh dari tangannya, mengepalkan erat. "Baiklah, kalau ini yang kalian inginkan, aku akan mencari kebenaran." Raka pulang ke desa menjelang subuh. Tubuhnya penuh lumpur dan napas terengah. Ibunya menangis lega melihatnya kembali. Namun Raka tidak banyak bicara. Ia hanya memeluk ibunya sebentar lalu menuju rumah Mbah Sarman. Mbah Sarman sudah menunggunya di beranda, seolah tahu Raka akan datang. "Kau melihat mereka, kan?" suara Mbah Sarman lirih. Raka mengangguk, lalu meletakkan kain kafan yang ia bawa. "Mbah," mereka menunjuk ke sebuah nisan. Di nisan itu terukir nama yang sama dengan kepala desa sekarang. "Apa artinya?" Mbah Sarman terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Itu adalah nisan kembarannya, Karyo. Dulu, saat mereka masih muda, desa ini pernah dilanda pagebluk. Banyak warga meninggal. Orang-orang percaya itu ulah seorang dukun sakti yang marah karena rumahnya dibakar. Karyo ikut dalam pembakaran itu. Dukun itu dikabarkan mati terbakar, tapi sebelum nyawanya hilang, ia berteriak mengutuk desa ini. Raka mendengarkan dengan tegang. Apa hubungannya dengan Andong dan Lampor? Mbah Sarman menatapnya tajam. Kutukan itu berbunyi, setiap nyawa yang mati dengan dendam akan dijemput Andong. Setiap generasi akan merasakan Lampor hingga dosa mereka ditebus. Selama kebenaran tidak diungkap, arwah itu akan terus datang. Raka mengepalkan tangannya. Berarti kepala desa tahu tentang ini? Mbah Sarman mengangguk pelan. Tahu, tapi ia memilih diam. Ia takut warga tidak akan memaafkan keluarganya. Dan ia takut kalau kutukan itu benar-benar akan menjemputnya. Raka berdiri. Aku harus menemuinya. Kalau ini tentang keluarganya, dia harus bertanggung jawab. Mbah Sarman menahan lengannya. Hati-hati, nak. Apa yang kau bongkar bisa membuat desa ini kacau. Tapi jika kau tetap nekat, pastikan kau siap menghadapi apapun. Hari itu, Raka berjalan menuju rumah kepala desa. Warga yang melihatnya berbisik-bisik, seolah mereka tahu sesuatu. Saat Raka sampai di rumah kepala desa, ia mengetuk pintu dengan keras. Kepala desa keluar, wajahnya pucat. Raka, kau dari mana?
Malam tadi. Raka memotong cepat. Aku bertemu mereka. Andong, Pocong, Lampor. Mereka menunjukkan nisan saudara kembarmu. Mbah Sarman sudah cerita semuanya. Sekarang jawab, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Kepala desa terdiam lama. Keringat membasahi dahinya. Aku tidak bisa cerita di sini. Malam ini, temui aku di lumbung padi tua. Aku akan jelaskan semuanya. Raka menatapnya dengan marah. Baik, tapi kalau kau bohong, aku akan memanggil mereka lagi di depan rumahmu. Kepala desa tertegun, lalu mengangguk lemah. Malam itu, Raka bersiap menuju lumbung padi tua. Ia tidak tahu bahwa apa yang akan ia dengar malam itu akan mengubah pandangannya tentang desa, keluarganya, bahkan tentang dirinya sendiri. Lumbung padi tua itu berdiri sepi di ujung desa. Atapnya sebagian sudah lapuk. Papan kayunya dipenuhi lumut. Malam itu langit tampak gelap. Awan menutup bulan. Raka datang lebih awal, berdiri di depan lumbung dengan napas berat. Tak lama kemudian, kepala desa datang membawa lentera. Wajahnya tampak tegang. Kau benar-benar berani datang, katanya lirih. Aku tidak datang untuk mendengar alasan. Aku datang untuk kebenaran, jawab Raka tegas. Mereka masuk ke dalam lumbung. Bau padi yang lama tersimpan bercampur bau kayu basah memenuhi ruangan. Kepala desa duduk di atas karung padi, menatap lantai. Aku dan Karyo dulu adalah kembar yang sangat dekat, mulai kepala desa. Tapi suatu malam, ketika desa dilanda pagebluk, orang-orang marah dan menuduh dukun tua itu penyebabnya. Mereka membakar rumahnya. Aku dan Karyo ikut, tapi Karyo yang menyalakan api pertama kali. Raka mendengarkan, tangan mengepal. Dukun itu keluar dari rumahnya dalam keadaan terbakar, dan sebelum mati ia bersumpah, setiap darah yang tumpah akan dijemput andongku, setiap malam gelap akan dipenuhi lampor, sampai kalian membayar dengan keturunan kalian sendiri. Sejak saat itu, setiap beberapa tahun sekali, selalu ada yang hilang atau mati aneh di desa ini. Kepala desa menunduk. Suaranya bergetar. Karyo menyesal, tapi ia terlalu malu untuk mengaku. Ia jatuh sakit, lalu meninggal tak lama setelah itu. Sejak saat itu, aku hidup dengan ketakutan. Aku pikir kalau aku menjaga desa tetap tenang, kutukan itu akan hilang. Tapi ternyata tidak. Raka menatapnya tajam. Jadi semua ini karena kalian? Karena kalian membakar orang hidup-hidup. Kepala desa menutup wajahnya. Aku tidak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi. Tapi mungkin kau bisa. Mereka tidak akan berhenti sampai seseorang menebus dosa itu. Suara angin tiba-tiba berdesir keras di luar lumbung. Lentera bergoyang. Dari kejauhan, suara derit roda terdengar. Raka segera berdiri. Mereka datang, bisiknya. Kepala desa pucat pasi. Belum waktunya, mereka tidak pernah datang 2 malam berturut-turut. Namun suara itu semakin jelas. Derit roda bercampur suara kepakan sayap. Lumbung berguncang pelan, seolah sesuatu mengelilingi bangunan itu. Lentera tiba-tiba padam. Gelap pekat. Raka meraih bahu kepala desa. Kalau kau benar-benar menyesal, ikut aku. Kita akan hadapi mereka malam ini. Kepala desa gemetar, namun mengangguk. Aku akan ikut. Mungkin ini saatnya. Di luar lumbung, cahaya lentera gaib terlihat dari celah papan. Andong itu menunggu. Raka membuka pintu lumbung dengan hati-hati. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Di tengah lapangan, andong hitam itu sudah menunggu. Lentera di depannya menyala terang. Cahayanya berkelip seperti memanggil. Kepala desa berdiri gemetar di belakang Raka. Aku tidak siap, bisiknya. Kalau kau tidak siap, mereka akan mengambil lebih banyak jiwa. Malam ini kita akhiri semuanya, jawab Raka dengan suara tegas. Mereka melangkah keluar, mendekati andong itu. Pocong-pocong yang duduk di atasnya mulai mengangkat kepala. Suara kain kafan mereka bergesekan dengan pelan, menambah suasana mencekam. Lalu dari langit, suara kepakan sayap terdengar lagi.
Lampor berputar di atas mereka. Bayangan hitam melintas cepat, membuat tanah bergetar halus. Raka berdiri tegak, memegang kain kafan yang masih ia bawa. "Kami datang untuk menebus dosa," teriaknya. Suara itu menggema ke seluruh lapangan. Andong itu berguncang pelan. Salah satu pocong turun dari atas andong dan berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, tetapi matanya menatap lurus pada kepala desa. Kepala desa terisak. "Aku minta maaf. Kami yang membakar rumahmu malam itu. Kami yang membuatmu mati dalam penderitaan. Ampuni kami. Ampuni desa ini." Angin berhenti seketika. "Cing!" Lalu dari mulut pocong itu keluar suara lirih, hampir seperti bisikan. "Pengakuanmu diterima, tapi penebusan harus dilakukan." Pocong itu menunjuk ke kepala desa, lalu menunjuk ke tanah di depan andong, seperti memintanya untuk berlutut. Kepala desa menatap Raka, air mata jatuh di pipinya. "Inilah akhirnya, mungkin ini memang jalanku." Dengan langkah berat, ia maju dan berlutut di depan andong. Lentera menyala semakin terang, hampir menyilaukan mata. Suara kepakan lampor semakin keras, seperti berputar-putar di atas kepala mereka. Tanah bergetar. Raka menahan napas, tubuhnya tegang. Tiba-tiba kepala desa tersentak, seolah ada sesuatu yang menariknya. Tubuhnya perlahan tertarik ke arah andong. Pocong-pocong di atas andong berdiri, menyambutnya. Raka ingin menghentikannya, tapi suara dalam kepalanya berkata pelan, "Biarkan, ini penebusan." Dengan satu kilatan cahaya, kepala desa menghilang. Andong itu bergerak mundur. Roda-rodanya berderit keras. Lentera berkedip sekali, lalu padam. Lampor melayang menjauh. Suaranya memudar. Lapangan kembali sunyi. Raka berdiri sendirian. Napasnya memburu. Kutukan itu seolah mereda, namun ia tidak tahu apakah benar-benar berakhir. Lalu, dari arah hutan, terdengar suara langkah kecil. "Arya!" Sosok adiknya muncul dari kegelapan. Tubuhnya kotor namun ia masih hidup. Raka berlari memeluknya. Air mata mengalir di pipinya. Namun saat Raka menoleh ke tempat andong tadi berdiri, tidak ada apa-apa. Hanya tanah lapang kosong dan bau dupa samar yang tertinggal. Pagi itu, desa terasa berbeda. Udara lebih ringan, seperti beban berat telah diangkat. Matahari muncul dengan hangat, menyinari setiap sudut desa. Raka berjalan pulang bersama Arya. Wajah keduanya lelah, tetapi ada rasa lega yang tidak bisa mereka sembunyikan. Di jalan, beberapa warga mulai keluar rumah. Wajah mereka penuh tanya. "Raka, kau baik-baik saja?" tanya seorang ibu. Raka hanya mengangguk. Semuanya sudah berakhir. Tidak akan ada lagi andong atau lampor yang datang malam ini. Orang-orang saling berpandangan. Sebagian tidak percaya, sebagian menangis lega. Mereka tahu, kepala desa tidak kembali semalam. Di balai desa, seorang tetua mengumumkan bahwa desa akan mengadakan doa bersama malam itu. Bukan hanya untuk kepala desa, tetapi juga untuk dukun yang dulu dibakar, agar arwahnya tenang. Malam pun tiba. Warga berkumpul membawa obor. Mereka duduk melingkar di lapangan tempat andong muncul semalam. Doa-doa dibacakan, memohon pada Allah agar desa dijauhkan dari bencana. Raka duduk di barisan depan, menggenggam tangan Arya. Ia memejamkan mata, mendengarkan setiap lantunan doa. Di kejauhan, angin bertiup pelan, seolah membawa semua rasa takut pergi. Saat doa terakhir selesai, seekor burung hantu terbang rendah. Suaranya terdengar sekali, lalu menghilang di balik pepohonan. Raka menarik napas panjang. "Semoga ini benar-benar berakhir," bisiknya pada Arya. Arya mengangguk pelan. "Kita sudah melewatinya. Kak, kita selamat." Langit malam itu cerah. Bintang-bintang berkelip, dan bulan tampak bulat sempurna. Tidak ada lagi derit roda, tidak ada lagi kepakan sayap. Desa kembali sunyi. Namun di sudut lapangan, di bawah pohon besar, Raka melihat sesuatu. Sebuah lentera kecil berdiri sendiri. Cahayanya redup,
Raka berjalan mendekat. Lentera itu menyala sebentar, lalu padam dengan sendirinya. Seakan menjadi salam perpisahan dari dunia yang tak terlihat. Raka tersenyum tipis. "Pergilah dengan tenang," ucapnya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa tidur tanpa rasa takut. Setelah malam yang mencekam itu berlalu, desa Pocong perlahan kembali tenang. Warga mulai belajar untuk tidak menyimpan dendam, tidak menutupi kesalahan masa lalu, dan selalu menegakkan keadilan dalam kehidupan mereka. Raka dan Arya kembali ke rumah dengan selamat, membawa pelajaran penting bahwa kebenaran dan kejujuran adalah jalan untuk menghindari bencana yang lebih besar. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa dosa dan kesalahan yang ditutupi akan menimbulkan akibat yang berat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekitar. Mengakui kesalahan, menebus dosa, dan memohon ampun kepada Allah adalah cara untuk menyucikan hati dan menghapus kutukan kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." Quran Surat An-Nur 31. Ayat ini mengingatkan kita bahwa taubat dan pengakuan dosa adalah jalan keselamatan. Sama seperti kepala desa yang mengakui kesalahannya, menebus dosa adalah langkah penting untuk menghentikan bencana dan kegelapan. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa keberanian menghadapi ketakutan dan menjaga kebenaran akan membawa kebaikan. Raka yang berani menghadapi Andong Pocong dan Lampor, serta menuntut jawaban dan penebusan, menjadi contoh bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa menyingkirkan kegelapan, baik nyata maupun metaforis. Allah juga berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Artinya, perubahan dan keselamatan datang dari tindakan kita sendiri, bukan hanya berharap keajaiban. Semua warga desa yang akhirnya mengakui kesalahan masa lalu dan menebusnya menunjukkan kebenaran ayat ini. Cerita ini juga mengajarkan nilai penting lainnya, yaitu menghargai kehidupan, menjaga persaudaraan, dan menolong orang yang lemah. Dendam, keangkuhan, dan keserakahan membawa bencana, sedangkan kejujuran, kesabaran, dan taubat membawa kedamaian. Dengan demikian, meski desa itu pernah diliputi kegelapan dan teror, kini cahaya harapan, kebenaran, dan rahmat Allah kembali menyinari desa Pocong. Semua orang belajar bahwa menghadapi kegelapan dengan iman dan keberanian akan membawa keselamatan dan ketenangan jiwa. Cerita ini fiktif, dibuat seolah nyata agar penonton bisa mengambil hikmahnya. Dari kisah Raka, Arya, dan teror Andong Pocong serta Lampor di desa Pocong, kita belajar bahwa dosa yang disembunyikan dan dendam yang dipendam bisa menimbulkan akibat yang berat, tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Kejujuran, keberanian menghadapi ketakutan, dan menebus kesalahan adalah jalan untuk menghapus kegelapan dan membawa keselamatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perubahan dan keselamatan datang dari tindakan kita sendiri, bukan hanya berharap keajaiban. Dengan menegakkan kebenaran dan berani menghadapi kesalahan, kita bisa menghindari akibat buruk dan menemukan ketenangan. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jikamu, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika senang dengan ceritanya, agar kami bisa menghadirkan lebih banyak cerita menarik lain di masa depan.